Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean berhasil memberantas sepasang golok mautan 5 anak buahnya meski tidak sampai menewaskannya. Apa yang akan dilakukan Untung Pararean selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pada parasnya yang agak pucat, masih membayang rasa takut. Dan Ayu memanggil aku, tanya Untung Pararean. Setelah terlebih dahulu menjurah, gadis itu mengangguk. Kota Raja masih jauh dari sini, saudara. Saya tahu. Untuk kedua kalinya, kau telah menyelamatkan diriku. Untuk kedua kalinya pula, aku harap kau sudah ikut ke Kota Raja. Apakah kau masih juga menolak? Kalau sebelumnya, Untung Pararean tidak tahu siapa adanya gadis itu, tapi setelah mendapat keterangan dari kusir kereta dan prajurit yang telah menemui ajal itu, tentu saja pemuda ini tidak menampik lagi. Ke Kota Raja berarti menuju ke tempat di mana dia kelak akan mencapai apa yang dicita-citakannya, yaitu menjadi perwira kerajaan. Dan Sri Kemuning kebetulan adalah keponakan raja. Tentu akan mudah baginya untuk mencapai cita-cita itu, apalagi mengingat jasa pertolongan yang telah 2 kali dibuatnya terhadap gadis itu. Aku tidak berani lagi menolak, Den Ayu. Kusir kereta dan pengawalmu telah menemui kematian. Apalagi baktiku kepada kerajaan, kalau bukan berbakti pada keluarga istana. Terima kasih, saudara. Kau belum menerangkan namamu. Namaku Untung Pararean. Panggil saja Untung. Saudara Untung, melihat apa yang telah terjadi di sini, aku merasa khawatir untuk meneruskan niat bermalam di sini. Sebaiknya kita berangkat saja. Tapi sungai banjir, Den Ayu. Oh iya, lupa aku. Kalau Den Ayu, buang saja sebutan Den Ayu itu, saudara. Namaku Kemuning, Sri Kemuning. Potong nggak di situ? Kalau kau percaya padaku, kau tak usah khawatir, Kemuning. Kata Untung Pararean pula gugup. Aku akan mengawal dan berjaga sepanjang malam di luar kamarmu. Nasib diriku rupanya ditakdirkan hanya untuk menyusahkan orang lain saja, ujar Sri Kemuning, tapi diam-diam hatinya gembira mendengar ucapan pemuda yang gagah itu. Baiklah Untung, kalau begitu katamu, aku tak akan merasa khawatir lagi. Sekali lagi, aku sangat berterima kasih padamu. Kelak pada Sri Baginda akan kumintakan balas jasa yang sesuai untukmu. Sekurang-kurangnya, pangkat yang penting dalam kalangan istana. Terima kasih Kemuning, kata Untung Pararean pula. Tapi pertolonganku tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Sambungnya pura-pura bersikap satria sejati. Padahal memang pangkat yang tinggi itulah yang tengah dicarinya. Dalam berdiri di hadapan gadis, diam-diam Untung Pararean membayangkan bagaimana dia akan disambut secara hormat dari orang-orang istana. Lalu Sri Baginda atas kehendak Sri Kemuning akan menganugerahkan pangkat tinggi kepadanya. Dia akan menjadi perwira kerajaan yang paling disegani dan paling ditakuti karena ilmunya tinggi. Di lain pihak, pada saat itu Sri Kemuning diam-diam tengah memperhatikan pemuda itu dengan kedua bola matanya yang hitam dan bersinar-sinar
penuh kagum akan kegagahan si pemuda, apalagi sudah mengetahui ketinggian ilmunya. Untung Pararian sama sekali tidak mengetahui bahwa meski Sri Kemuning adalah keponakan dari Sri Baginda, tapi gadis itu bukanlah gadis istana yang bersifat dan berkelakuan baik-baik. Kecuali Sri Baginda dan Permaisuri serta ayah dan ibu Sri Kemuning, semua orang di istana sudah tahu akan pritabiat gadis itu. Adalah memalukan seorang keluarga Sri Baginda bertabiat seperti Sri Kemuning. Tapi apakah mereka mesti mengadu pada Sri Baginda? Salah-salah, mereka bisa mencari penyakit sendiri, dituduh memfitnah. Di lubuk hati Sri Kemuning saat itu, di balik pandangan matanya yang bersinar-sinar itu, bergejolak satu hasrat kotor yang membuat darah di seluruh pembuluh tubuhnya laksana mendidih. Kening dan puncak hidungnya penuh oleh butir-butir keringat, sedang pandangan matanya semakin berani dan sikap duduknya semakin menantang. Keras benar angin dari luar sana, kata Sri Kemuning. Tolong tutupkan pintu itu ya Untung. Baik, Den Kemuning. Untung Pararian melangkah ke pintu dan sambil menutupkan daun pintu, dia hendak keluar. Oh, maksudku, aku tidak menyuruh kau keluar Untung, kata Sri Kemuning pula ketika dilihatnya pemuda itu menutupkan pintu sambil menindak keluar. Tutupkan saja dari dalam sini. Untung Pararian masuk kembali ke dalam dengan perasaan heran. Ditutupnya pintu itu dari dalam. Ketika dia memutar tubuh, Sri Kemuning tersenyum padanya. Aneh, senyum gadis itu di mata si pemuda. Berdesirat darah Untung Pararian berdebar dadanya sewaktu Sri Kemuning berkata, nanti malam kau akan mencapaikan diri mengawalku. Berarti siang-siang begini kau butuh istirahat Untung. Aku rasa begitu. Nah, kau boleh beristirahat di sini Untung. Biar aku cari kamar yang lain saja Kemuning. Sri Kemuning tertawa. Saya berdiri dari tempat tidur, dia berkata, mengapa harus menyusahkan diri saja Untung? Kau istirahat di sini sambil bicara-bicara denganku. Kau tahu, aku orang yang paling senang bercakap-cakap. Perasaan aneh mula-mula yang ada di diri Untung Pararian kini berubah menjadi satu prasangka adanya maksud-maksud yang tidak senonoh dari gadis itu. Tapi seorang keluarga istana, seorang keponakan raja yang terhormat mempunyai sifat begitu rupa. Sementara Untung Pararian berdiri mematung di tengah kamar itu, Sri Kemuning datang melangkah mendekatinya. Oyang pinggulnya yang dibuat-buat, senyum yang menawan dan sinar matanya mengundang memukau Untung Pararian. Walau bagaimanapun, Untung Pararian adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang baru saja turun gunung dan tak banyak tahu tentang peri kekotoran hidup di dunia luar. Apalagi cara-cara untuk menjauhkan semua kekotoran itu. Meski mula-mula hatinya bingung bercampur takut menghadapi sikap Sri Kemuning, namun ketika gadis itu memeluknya dan menyandarkan kepalanya ke dada, Untung Pararian mulai memberikan reaksi sebagai seorang pemuda yang berdarah panas. Dinakulnya tubuh darah itu erat-erat dalam gejolak nafsu yang seumur hidupnya baru kali itu dirasakan oleh Untung Pararian. Namun sesaat kemudian, kamu lagi rasa khawatirnya. Kemuning, kalau pemilik penginapan memergoki kita berdua-duaan begini, kita bisa celaka. Si Kemuning tertawa merdu. Rasa digeletik liang-liang telinga pemuda itu tambat. Darah mudahnya mendengar suara tertawa itu. Dia tahu siapa aku Untung, dan dia juga tahu apa yang bakal menimpanya jika berani-beranian turun tangan. Bahkan lebih dari itu, aku bisa menjobloskan dia dalam penjara. Untung Pararian yang tahu bahwa Sri Kemuning adalah keponakannya Sri Baginda dengan sendirinya mempercayai ucapan gadis tersebut. Karenanya, lenyaplah kekhawatirannya dan kembali keberanian mengumbar. Gadis itu dipeluknya erat-erat hingga Sri Kemuning antara kesakitan dan kenikmatan. Ada kira-kira minuman teh kedua makhluk itu. Kakiku letih Untung, bisik Sri Kemuning. Kena aku ke tempat tidur, pintanya lirik. Gumam Untung Pararian. Akan sampai kapankah mereka seperti itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.